Ini adalah salah satu permainan di serial Squid Game Season 1. Dalam pertandingan tarik tambang ini, satu tim yang terdiri dari pria-pria kuat berhadapan dengan tim yang lemah, gabungan dari beberapa pria, wanita, dan orang tua. Nah, secara logika sederhana, jelas mereka tidak akan menang. Namun si orang tua yang bernama Oil-Nam ini, yang di akhir serial ditunjukkan sebagai penyelenggara permainan ini, memberikan satu faktor kunci yang bisa membuat mereka menang, yaitu informasi. 그리고 사람을 배치하는 게 중요한데 줄을 사이에 놓고 한 명씩 오른쪽 Informasi itu kemudian dipraktekkan dan menjadi sebuah pengetahuan bagi mereka. Walaupun pengetahuan itu cukup membantu di awal permainan, tapi sebenarnya kunci kemenangan mereka justru ada pada insting peserta nomor 218 bernama Choi Sang-ho yang meminta kelompoknya untuk bergerak maju 3 langkah. Ini membuat pemain lawan kaget dan terjatuh. Dan mereka pun akhirnya menang. Nah, pengetahuan berdasarkan insting ini disebut pengetahuan implisit atau sering juga disebut pengetahuan tacit. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pengetahuan itu ada 2 jenis, eksplisit dan implisit. Yang implisit ini sering disebut tacit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang mudah dikomunikasikan, sedangkan pengetahuan implisit atau tacit adalah pengetahuan dalam otak yang sulit untuk diartikulasikan atau diformalkan. Contohnya seperti mengetik di keyboard. Jika kalian ditanya urutan huruf di keyboard, pasti banyak dari kalian yang tidak hafal. Tapi tetap saja kalian bisa mengetik dengan lancar. Itulah pengetahuan tacit. I don't explicitly know where every key is on my keyboard, but somewhere in my brain or body I must know where they are because I can touch type fairly accurately. Pengetahuan tacit berdasarkan pengalaman, waktu untuk belajar dan berlatih, sehingga menjadi penentu kemenangan di permainan apapun. Seperti ketika kalian bermain melawan pemain yang lebih berpengalaman atau lebih jago. Menariknya adalah pengetahuan tacit manusia ini dipelajari oleh AI lewat pendekatan seperti machine learning dan deep learning. Meskipun saat ini pengetahuan tacit AI belum sepenuhnya seperti manusia, namun kita sudah bisa membayangkan jika itu terjadi lewat film-film fiksi bertema AI. Secara sederhana, salah satu pengembangan AI agar bisa menyerupai kecerdasan manusia bisa dijelaskan menggunakan piramida ini, di mana semua dimulai dari pengumpulan data, lalu diseleksi untuk menjadi informasi, lalu terus dipelajari hingga menjadi pengetahuan atau knowledge, kemudian menjadi kebijaksanaan atau wisdom dalam mengambil keputusan. Rangkaian inilah yang kemudian disebut sebagai kecerdasan atau intelligence. Artificial intelligence is basically trying to simulate with a computer something that would match or exceed human intelligence. Ironisnya, ketika AI terus menaiki tangga piramid, kebanyakan dari kita justru terjebak di informasi, bahkan cenderung kecanduan informasi atau kecanduan sosial media. Banyak juga di antara kita yang masih terjebak di data, karena tidak bisa membedakan fakta atau hoax. Para mantan praktisi sosial media bahkan menyebut bahwa bencana AI sudah terjadi saat ini. Bukan melalui robot-robot seperti di film-film, melainkan lewat algoritma AI di sosial media. We now have every single day an AI, which is a very simple technology, just calculating what photo, what video, what cat video, what birthday, to show your nervous system to keep you scrolling. But that fairly simple technology was enough to break humanity with information overload addiction, doom scrolling, sexualization of kids, shortened attention spans, polarization, fake news, and breakdown of democracy. Algoritma AI ini digunakan oleh game online dan judi online agar kalian terus bermain. Dampaknya pun jauh lebih besar lagi. Saking parahnya, di tahun 2022 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
bahkan sudah memasukkan kecanduan gaming dan gambling ke dalam klasifikasi gangguan mental atau mental disorder. Dengan kata lain, kecanduan game dan judi online sudah dianggap sebagai penyakit mental yang setara dengan kecanduan obat-obatan terlarang. Lalu pertanyaannya, apakah saat ini memang manusia sudah dikuasai AI? Jangan-jangan bukan karena AI-nya makin pintar, justru kitanya yang makin bodoh. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan mentalnya, karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Shit's all fucked up. Don't forget to like and subscribe. Informasi adalah salah satu teknologi paling berkembang di abad ini. Dari hanya selebaran koran di pagi hari, hingga smartphone yang bisa mengakses informasi dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Bahkan banyak orang yang menyebut zaman ini adalah zaman informasi atau information age. Namun jarang ada yang tahu siapa tokoh di balik perkembangan teknologi informasi yang serba cepat ini. Dia adalah Claude Shannon, bapak teori informasi. Who's Claude Shannon? Who's Claude Shannon? Claude Shannon? You're asking me this question? I truly believe he's at the same level as, let's say, Newton or Einstein. If you value the fact that your iPhone can contact and call for you an Uber, and then place a phone call, and then text a friend, and then check your email, all of those things you owe to Claude Shannon and his work. Melalui jurnalnya yang berjudul A Mathematical Theory of Communication tahun 1948, Shannon untuk pertama kalinya memperkenalkan apa itu teori informasi. Sama halnya dengan teori relativitas dan teori kuantum, teori informasi juga secara radikal mengubah cara pandang para ilmuwan terhadap dunia. Sebelum teori ini ada, tidak ada yang berpikir bahwa informasi dapat dikodekan dan dikompres agar dapat disimpan dan ditransmisikan lebih efektif. Gambar, musik, dan video dapat diubah menjadi serangkaian kode yang lebih ringkas tanpa kehilangan esensi informasinya. Dari sinilah Shannon memperkenalkan satuan dasar informasi yang kita sebut bit, kependekan dari binary digit. Shannon's big idea number one, convert all information to bits. Selain teori informasi, tesis S2-nya juga dianggap sebagai tesis paling berpengaruh di abad ini. Dia membuktikan bahwa aljabar boolean bisa digunakan untuk menyederhanakan pengaturan relay yang merupakan masalah otomatisasi telepon pada masa itu. Sebelum ada penemuannya, harus ada pekerja sebagai operator ketika orang mau menelepon saluran lain. Tesisnya ini menjadi dasar bagi semua komputasi digital dan sirkuit digital. So his master's thesis is considered the most important master's thesis of all time. And he writes this at the age of 21. Selain itu, dia juga dianggap sebagai salah satu founding father AI. Ia menciptakan mesin Theseus yang menjadi salah satu contoh pertama dari kecerdasan buatan. I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone Laboratories. This is Theseus. Theseus is an electrically controlled mouse. He has the ability to solve a certain class of problems by trial and error means and then remember the solution. Sebagai matematikawan, ahli kriptografi, dan ahli elektro, Shannon terbilang punya pribadi yang unik. Dia tidak lahir sebagai ahli matematika jenius, bisa menghitung angka perkalian dengan cepat seperti ahli matematika lain. He couldn't do mental arithmetic any better than the average person. And if he had two numbers to multiply, 26 times 42, he'd go on the blackboard 26, 42, and do long multiplication, which was, you'd think he would just be a numbers genius. No, he was much bigger than that. Shannon lebih seperti seniman. Dia sangat suka bermain musik, membaca buku cerita, dan suka permainan mengasah otak seperti catur dan Rubik. Dialah orang yang pertama menciptakan mesin bermain catur. Hobinya pada permainan membuat Shannon dan temannya Edward Othorp menciptakan mesin yang bisa memprediksi hasil dalam permainan judi roulette.
I built this with Ed Thorpe, who was a professor here at MIT. Bagi yang belum tahu, roulette adalah permainan kasino di mana pemain bertaruh pada hasil putaran roda. Pemain bertaruh pada angka-angka di papan taruhan dan bola yang dilemparkan ke roda akan berhenti di salah satu angka tersebut. Nah, jika bola berhenti di angka taruhan pemain, maka pemain itu menang. Hebatnya, dengan alat yang diciptakan Shannon dan Edward, pemain bisa memprediksi ke angka mana bola itu akan jatuh. Computer would be in my pocket, and these little wires would run down my pant leg into my shoes, and there was a little switch in there that I operated with my big toe. And then these went up to a little loudspeaker in my ear. And the computer would send one of the 8 musical notes of the scale to mark the octaves in the wheel. Ed had a little loudspeaker in his ear too, and I operated the computer, and Ed placed the bets and pretended he didn't know me. Akurasinya yang begitu tinggi membuat alat ini ditetapkan sebagai barang ilegal untuk digunakan di kasino Amerika. Walau begitu, alat ini dianggap banyak kalangan sebagai wearable computer atau komputer yang bisa dipakai manusia pertama di dunia. Dari sinilah awal terciptanya Walkman, iPod, hingga smartwatch yang kalian pakai setiap hari. Berbeda dengan Shannon yang suka membuat gadget, Edward Althorp lebih tertarik pada perhitungan peluang. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul Beat the Dealer menjadi kitab bagi para penghitung permainan kartu, hingga ia dijuluki Profesor Blackjack. Terinspirasi dari bukunya itu, mahasiswa di kampusnya MIT membentuk klub penghitung kartu bernama The MIT Blackjack Team. Keberhasilan klub ini dalam memenangkan banyak uang di kasino Las Vegas akhirnya menarik perhatian produser Hollywood untuk membuatkannya sebuah film berjudul 21 atau 21 di tahun 2008. 9 still plus 12. Blackjack. Bagi kalian yang belum tahu, permainan blackjack adalah permainan kartu melawan bandar. Jadi siapapun pemain yang memiliki nilai kartu di atas bandar, merekalah yang menang. Nilai kartu dinilai berdasarkan jumlah kartunya. Semakin dekat dengan jumlah 21, dialah yang menang. Jika ada pihak yang memiliki kartu di atas 21, mereka otomatis akan kalah. Maka film ini diberi judul 21. Film ini bercerita tentang seorang mahasiswa jenius bernama Ben. Ia membutuhkan banyak biaya untuk bisa melanjutkan kuliahnya di Harvard Medical School. Ia punya pilihan untuk bisa mendapatkan beasiswa, tapi ia harus membuat cerita tentang dirinya yang memukau agar bisa mendapatkannya. You need to really explain to us what makes you special. What life experience separates you from all the rest. What can you tell me, Ben, that's going to dazzle me? Sayangnya, kehidupannya sebagai seorang kutu buku cenderung membosankan. Hingga suatu hari, dosennya yang bernama Mickey melihat kejeniusannya. I wouldn't really care. I mean, my answer's based on statistics, based on variable change. Exactly. Mickey pun mengajak Ben untuk bergabung di klub penghitung kartu yang didirikannya. We pay better. Dirinya pun memutuskan bergabung demi mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya di Harvard. Menggunakan buku Edward Althorp sebagai pedoman, Ben terus berlatih menghitung kartu. Dia tak terlalu khawatir karena menghitung kartu tidak melanggar hukum di Amerika, karena ini membutuhkan skill yang cukup tinggi. Counting cards isn't illegal. So there's no danger in it at all? No, Ben, it's safe. Very safe. Bahkan mahasiswa MIT yang punya kecerdasan tinggi pun masih perlu latihan paling tidak 4 jam sehari dalam 6 bulan untuk benar-benar menguasainya. Mereka juga harus bekerja dalam tim untuk memperkuat akurasi kartunya. Tapi ini hanya berlaku pada permainan blackjack, tidak berlaku pada permainan judi yang lain, terutama judi slot. This is real world-class money-making business. Kiana, slots are for losers. Meskipun legal, bandar-bandar kasino di Amerika sangat membenci para penghitung kartu. Mereka menyewa agen khusus untuk memburu dan tidak segan untuk menyiksa para penghitung kartu. Itulah yang dialami Ben di film ini. Ben akhirnya memutuskan untuk berhenti judi tanpa mendapatkan uang sepeser apapun. Justru petualangannya di kasino bersama teman-temannya lah yang membuat dosen Harvard terpukau hingga ia bisa mendapatkan beasiswa.
How's that for life experience, Professor? Did I dazzle you? Klub MIT Blackjack ini akhirnya bubar karena banyak mahasiswa dan alumni MIT yang dilarang masuk kasino. Banyak pula yang akhirnya burn out dan memilih melanjutkan karir akademis mereka. Walau begitu, banyak kalangan menganggap klub ini masih ada hingga saat ini, tapi beroperasi secara diam-diam. Lalu, kalian pasti penasaran bagaimana cara mereka bekerja sama menghitung kartu. Nah, untuk mempermudah menjabarkan proses kerjasama mereka, kita akan menggunakan model piramida ini. Data, Information, Knowledge, dan Wisdom, atau disingkat DIKW. Data adalah fondasi piramida, berisi kumpulan fakta mentah, angka, atau simbol yang belum memiliki makna. Data akan menjadi informasi ketika diberi konteks, diatur, dan diproses sehingga memiliki makna bagi kita. Lalu setelah keduanya ada, pengetahuan muncul ketika kita mengerti polanya dan bisa menganalisanya. Di puncak piramida ada wisdom atau kebijaksanaan, di mana kita menerapkan pengetahuan itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Banyak pengembangan dan kritik pada model ini, tapi para ahli tetap menggunakannya karena modelnya yang simpel dan sederhana. Oke, kita kembali ke perhitungan kartu. Jadi begini, para penghitung dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok spotter dan kelompok big player. Our team is divided into two kinds of players, spotters and big players. Spotter bertugas mengumpulkan data dari kartu yang dimainkan bandar. Mereka akan bermain dengan taruhan-taruhan kecil sambil menghitung kartu yang keluar. Sementara itu, big player akan muncul belakangan. Tugasnya adalah menguras uang bandar dengan taruhan-taruhan yang besar. Mereka hanya akan bermain di meja berdasarkan kode dari spotter. Kodenya seperti ini. Ini berarti kartu di meja itu sudah terhitung dan sudah bisa dimasuki oleh big player. Data yang sudah dikumpulkan spotter akan dikomunikasikan lewat sebuah kode. Sweet, so sweet. Kode itu akan jadi informasi bagi big player. Informasi itu kemudian diolah berdasarkan pengetahuan big player yang telah ia latih selama berbulan-bulan. Dalam berbagai tekanan dan suara-suara mengganggu di kasino, big player harus tetap fokus pada perhitungannya dan mengambil keputusan yang tepat atau wisdom untuk menang. 9 still plus 12. Blackjack. Walau sering kali menang, ada saatnya juga mereka gagal karena dipengaruhi perasaan atau emosi untuk menang. Mereka lebih seperti penjudi daripada penghitung kartu. You had very clear instructions and you didn't follow them. You didn't do your job. You weren't counting, you were gambling. Hal ini karena penjudi menetapkan taruhan bukan berdasarkan informasi dan data dari fakta atau perhitungan. Penjudi seringkali merasa punya pengetahuan, padahal tidak. How they see gambling is in many different ways. They think that they have a set of skills. A slot machine, for example, they have superstitions. They may think it's a hot machine, a cold machine. They may bring granny's jumper with them. They may wear their favorite football shirt, and they think this is going to influence. Lalu apa sebenarnya arti pengetahuan? Banyak filsuf yang mendefinisikan arti pengetahuan. Namun secara umum, pengetahuan atau knowledge adalah kesadaran akan fakta, mengenal individu dan situasi, atau keterampilan praktis. Nah, di sini berarti ada dua hal yang terpisah, yaitu sadar atau tahu, dan keterampilan atau kepandaian. Untuk itulah para ahli manajemen pengetahuan kerap membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit atau tacit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang mudah dikomunikasikan, seperti yang kami lakukan di video ini. Sedangkan pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang sulit untuk dikomunikasikan atau diajarkan. Nah, pengetahuan tacit inilah yang dalam pengertian pengetahuan tadi disebut keterampilan. Contoh paling nyata pengetahuan tacit adalah kemampuan mengetik cepat di keyboard komputer. Kalian tahu apa yang akan kalian ketik dengan jari, tapi jika kalian ditanya bagaimana urutan huruf yang tertulis di keyboard, mungkin otak kalian tidak akan sehafal jari kalian. I don't explicitly know where every key is on my keyboard, but
somewhere in my brain or body, I must know where they are because I can touch type fairly accurately. Contoh pengetahuan tacit lainnya adalah bersepeda atau bermain musik. Salah satu ciri utama pengetahuan tacit adalah tidak instan, butuh waktu untuk mencoba dan berlatih. Kalian yang tidak bisa bersepeda tidak akan langsung bisa bersepeda dengan hanya melihat video tutorialnya di YouTube. Kalian harus terus mencoba dan melatihnya hingga kalian bisa. Fracci, yeah! Istilah pengetahuan tacit pertama kali dikemukakan oleh Michael Polanyi lewat bukunya yang berjudul Tacit Dimension di tahun 1966. Pemahaman tentang pengetahuan ini kemudian terus dikembangkan para ahli lainnya, termasuk diantaranya dalam buku yang berjudul Tacit and Explicit Knowledge, karya profesor sosiologi bernama Harry Collins. Di sini dia membagi pengetahuan tacit menjadi 3 berdasarkan tingkat kesulitan kita untuk mengajarkannya, yaitu lemah, menengah, dan kuat. Pengetahuan tacit lemah atau relational adalah pengetahuan yang sebenarnya bisa dijelaskan secara eksplisit, tapi butuh waktu dan sumber daya agar mampu menjelaskannya. Seperti misalnya seorang chef bisa tahu langsung kualitas suatu makanan dengan hanya menciumnya saja. Namun pengetahuan ini sulit untuk ditransfer ke orang lain. Murid harus terus latihan dan punya banyak pengalaman agar sampai di level dirinya. Ini juga berlaku pada keahlian di bidang lain. This is part of the reason why experts do not necessarily make great teachers. The expert has some tacit knowledge, something that's bottled up in their mind that isn't getting transmitted or passed on to the student. Yang kedua adalah pengetahuan tacit menengah atau somatik. Pengetahuan tacit ini terikat pada tubuh manusia. Contohnya yang disebutkan tadi, mengetik cepat, keseimbangan saat bersepeda, menyetir, bermain musik, atau kemampuan berolahraga. Pengetahuan tacit ini adalah tentang hubungan tubuh dan otak. Jadi kita harus terus melatihnya berulang-ulang agar anggota tubuh kita terbiasa. Lalu yang terakhir, yang paling sulit untuk dijelaskan secara eksplisit pada orang lain, yaitu pengetahuan tacit kolektif. Pengetahuan ini berhubungan dengan bagaimana kita menghadapi kondisi sosial di sekitar kita. Contohnya adalah kemampuan seseorang dalam bercanda, mengerti sarkasme, atau bisa juga dalam public speaking. Pengetahuan inilah yang sering diasah ketika menjadi seorang stand-up komedian atau seorang negosiator. Contoh lainnya adalah ketika kita mengendarai mobil di jalan raya. Kita tidak hanya butuh kemampuan untuk menyetir, tapi kita juga harus tahu keadaan sekitar yang begitu dinamis. Orang menyeberang, kendaraan lain yang menyalip, juga rambu-rambu lalu lintas di sekitar kita. Nah, pengetahuan tacit kolektif inilah yang kerap dianggap paling berguna hari ini, terutama di era yang keadaannya seringkali berubah. Contoh ekstrimnya bisa kita lihat dalam serial Squid Game, di mana permainannya yang hanya menghasilkan satu pemenang membuat dinamika antar pemain terus berubah-ubah. Tiap pemain harus cermat dalam menentukan kapan berteman dan kapan melawan. Selain itu, penting juga bagi mereka untuk memahami situasi dan kondisi permainan agar dapat menaklukkan tantangan. Buat kalian yang belum pernah nonton, serial Squid Game bercerita tentang seorang bernama Sung Gi-hun. Seorang duda pengangguran yang suka bermain judi. Gi-hun terlilit hutang yang sangat banyak hingga akhirnya mengikuti Squid Game. Di serial ini, selain keberuntungan, pengetahuan tacitnya Gi-hun sangat berguna untuk melewati permainan. Misalnya di permainan permen dalgona, di mana semua pemain harus memisahkan antara bentuk yang terukir di dalam permen. Mereka tak boleh memecahkan permen di luar garis bentuknya yang diambil. Ketika itu, Gi-hun mendapatkan permen berbentuk payung, bentuk yang paling susah di antara yang lain. Keringatnya yang menetes pada permen memunculkan ide untuk terus menjilat permen itu. Dengan pengetahuan tacitnya dalam melihat keadaan, Gi-hun akhirnya berhasil memisahkan permen tepat waktu. Menariknya di serial ini, ia juga bertemu dengan teman bermainnya di masa kecil bernama Choi Sang-hu. Dia adalah orang yang pintar, lulusan universitas ternama di Korea Selatan. Namun karena terlilit banyak hutang,
dia juga akhirnya mengikuti Squid Game. Di permainan tarik tambang, pengetahuan tacit Choi Sang-hu menjadi kunci kemenangan. Padahal lawan adalah tim yang kuat, beranggotakan pria-pria yang kuat. Sedangkan tim mereka hanya beranggotakan wanita-wanita lemah dan pria tua. Di awal permainan, pengetahuan eksplisit si orang tua, Oh Il-nam, membuat mereka sempat menandingi lawan mereka. 신호가 울리고 지금 10초는 그냥 버티게. 이때 자세는 눕는 자. 딸기야! Namun dalam keadaan terdesak, Sang-hu mampu melihat celah dan meminta timnya untuk maju 3 langkah. Ini membuat kelompok lawan terpeleset dan akhirnya tim mereka pun menang. Pengetahuan tacit kolektif yang dipunyai Sang-hu juga membantunya menang di permainan lain yang dia hadapi. Meski terkesan licik dan manipulatif, tapi itulah cara terbaik baginya untuk bisa bertahan. Sang-hu akhirnya bisa sampai ke final dan berduel dengan Gi-hun. Lewat pertarungan yang sengit dalam memanfaatkan keadaan sekitar, Gi-hun akhirnya menang. Namun ia memutuskan untuk menolak hadiahnya demi menyelamatkan teman masa kecilnya itu. He's giving up the prize money right here at the very edge of victory. Nah, jika kita kembali ke piramida DIKW ini, digambarkan bahwa pengetahuan bisa mengarahkan pada sebuah kebijaksanaan. Gi-hun mungkin menjadi salah satu contoh adanya kebijaksanaan pada manusia. Sebaliknya, kecurangan-kecurangan manipulatif yang dilakukan Sang-hu menunjukkan bahwa banyaknya pengetahuan tidak selalu mengarahkan pada kebijaksanaan bagi manusia. Menariknya, ini jugalah yang sering ditakutkan para ahli pada pengembangan AI. Semakin banyaknya pengetahuan yang dikuasainya, belum tentu AI akan mengambil keputusan yang bijak bagi manusia. Ancaman ini dianggap sangat serius oleh banyak kalangan. Bahkan di tahun 2023, para pemenang Nobel dan para ahli AI menandatangani sebuah petisi agar dunia memprioritaskan resiko bahayanya AI. Dalam petisi ini, mereka meminta agar dunia menjadikan prioritas ancaman AI sama seperti prioritas ancaman pandemik dan perang nuklir. Sama halnya dengan manusia, AI juga butuh belajar agar bisa berpengetahuan. Istilahnya biasanya disebut machine learning atau pembelajaran mesin, dan deep learning atau pembelajaran mendalam. Cara mudah untuk menjelaskan bagaimana AI belajar adalah dari robot AI yang ada di Google Lab di Inggris ini. Mereka sebenarnya tidak diprogram untuk menendang bola, tapi diprogram untuk terus belajar mencetak gol. Bedanya dengan kita, mereka tidak mengenal lelah dan bosan untuk belajar. Nah, dengan terus belajar, tentu saja pengetahuan tacit mereka akan meningkat dengan cepat. Ditambah lagi dengan akses data dan informasi yang begitu luas. So AI has developed even faster than I thought. In particular, they now have these AI agents, which are more dangerous than AI that just answers questions, because they can do things in the world. So I think things have got, if anything, scarier than they were before. Ironisnya, ketika AI terus bergerak ke atas hingga terus menyentuh pengetahuan tacit manusia, banyak di antara kita justru terjebak di level terbawah, yaitu data dan informasi. Karena banyak di antara kita yang masih sering terjebak pada data dari fakta yang tidak benar atau hoax. SARS, coronavirus. Nobody is sick. Nobody is sick. Nobody knows anybody who's sick. Kalaupun data itu benar dan menjadi informasi, banyak di antara kita justru terjebak untuk terus mengkonsumsi informasi dan kecanduan sosial media. When we engage with social media, it releases a lot of dopamine in the brain's reward pathway.
lights up the same part of the brain as drugs and alcohol. It's incredibly accessible. We have 24/7 access to this particular drug. Para mantan praktisi sosial media bahkan menyebut bahwa bencana AI sudah terjadi saat ini, bukan melalui robot-robot seperti di film-film, melainkan lewat algoritma AI di sosial media. Algoritma yang dipersonalisasi oleh AI membuat kita tak bisa lepas dari layar. So we now have every single day an AI, which is a very simple technology, just calculating what photo, what video, what cat video, what birthday to show your nervous system to keep you scrolling. But that fairly simple technology was enough in the first contact with AI to break humanity with information overload, addiction, doom scrolling, sexualization of kids, shortened attention spans, polarization, fake news, and breakdown of democracy. And you're effectively playing against this artificial intelligence that knows everything about you, can anticipate your next move, and you know literally nothing about it. That's not a fair fight. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa kecanduan pada sosial media mengurangi keinginan kita untuk mengembangkan pengetahuan tacit kita. They're much less comfortable taking risks. The rates at which they get driver's licenses have been dropping. Algoritma AI ini juga digunakan di media online seperti game online dan judi online. Tujuannya sama, yaitu mempertahankan retensi atau lamanya waktu kita bermain game atau judol. Namun banyak para gamer sepakat untuk membedakan antara gaming dan e-sport. Mereka berpendapat bahwa e-sport punya tujuan yang sama seperti olahraga lainnya, yaitu prestasi dan profesi, bukan hanya sekedar rekreasi. Esports is esports and gaming is gaming. You might sit and play video games all day and that will not be esports. Esports is actually competing in an environment which is structured, which has rules, which has competitions. Dalam sebuah film dokumenter berjudul Not a Game tahun 2020, ditunjukkan bahwa saat bermain game, otak para gamer sangat aktif dalam mengembangkan pengetahuan tacit mereka. Existen diferencias en la actividad cerebral que se ven claramente entre una persona que hace esto de forma profesional. El aficionado está activando el cerebro con mucha más intensidad. Las áreas motoras, las áreas que implican el movimiento de las manos, están muy activas en el experto. Tak hanya itu, di film ini dikisahkan seorang pembalap profesional yang mengawali karirnya dari bermain game balap mobil. Film ini menunjukkan banyak sekali hal positif dari e-sport. Salah satunya adalah mampu mengembangkan komunitas anak muda dan sudah menjadi industri tersendiri layaknya olahraga lain. Di Korea Selatan, pemain pro bahkan digaji rata-rata $150.000 atau 2,5 miliar rupiah per tahun. The market say the average salary of a League of Legends player in South Korea, the average is 150K. Sayangnya, dibandingkan fokus untuk menjadi profesional gamer yang tetap menjaga pola makan dan tidur, lebih banyak dari para gamers yang justru kecanduan game. I mean, I was gaming 16 hours a day. I was very depressed, very anxious, dropped out of high school, never graduated. 16 hours a day? Yes. Kecanduan pada game bahkan dikategorikan WHO atau Badan Kesehatan Dunia sebagai gangguan mental lewat ICD atau Klasifikasi Penyakit Internasional edisi ke-11 tahun 2022. Selain game, ICD-11 juga memindahkan klasifikasi judi sebagai gangguan mental karena maraknya judi online. The receptors in the brain when somebody is gambling is actually very similar to what one gets from a cocaine high. Judi yang dulu hanya terbatas pada kasino atau tempat-tempat tertentu, kini merambah ke smartphone yang bisa diakses dimanapun, kapanpun. Nah, dengan masuknya game dan judi ke kategori ini, berarti penanganannya juga akan sama seperti memperlakukan pecandu narkoba. Dari dukungan keluarga yang kuat, konsultasi ke psikolog, hingga rehabilitasi. Families in general don't always see it as an addiction. They see it as somebody who is weak-willed, somebody who has lost their way in a sense, but they don't generally know that one can get help. They think they just need to stop it.
Jika kita kembali ke masa awal penemuan teori informasi, Claude Shannon tentu tidak pernah berpikir penemuannya tentang teori informasi akan menjadi dasar bagi kecanduan baru yang merusak. I often wonder if Claude Shannon understood how much information there would be after his many discoveries. I've wondered, did he understand that we would have this information explosion? That in the last couple of years we've generated more information than the sum of all of human history. Minat Shannon pada permainan dan seni menginspirasi penemuan-penemuannya agar kita bisa hidup lebih gembira dan bahagia seperti dirinya, bukan hidup lebih depresi dan kecanduan. Demikian pula Edward Alsop yang memiliki minat pada permainan judi. Minatnya itu bukan menjadi candu, tapi menjadi motivasinya untuk mengembangkan pengetahuannya dengan mempelajari sains di balik permainan itu. I wasn't really in there to get rich. I was in there to deal with interesting math problems that kept coming up. So I enjoyed that. Do what you love and the money may follow, and if it does, that's fine. If it doesn't, you're still doing what you love. Pengetahuan memang begitu penting untuk membuat keputusan memecahkan masalah, mendorong kemajuan dan inovasi, terutama pengetahuan tacit, pengetahuan yang tak bisa dipalsukan lewat mencontek atau menyewa joki. Jadi menjawab pertanyaan di awal video ini, apakah manusia sudah dikuasai AI? Yang tahu jawabannya mungkin adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan memanfaatkan AI untuk mengembangkan pengetahuan kita? Atau justru membiarkan AI mengerjakan semua tugas kita agar kita bisa tetap asik scrolling, gaming, atau gambling?